Selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Frater Theophilus Roy dalam edisi Verbum Domini 24 September 2021. Sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, saya akan terlebih dahulu membacakan bacaan Injil pada hari ini. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sekali lagi, selamat pagi saudari-saudara, sahabat Verbum Domini, dimanapun kalian berada. Bacaan Injil hari ini mengisahkan kepada kita tentang Yesus yang menyatakan dirinya sebagai Putra Allah dalam sebuah pertanyaan. "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Petrus mewakili teman-teman yang lain serentak menjawab bahwa "Engkaulah Kristus dari Allah." Di sini Petrus sebenarnya mau menekankan bahwa Kristus adalah Putra Allah. Dan dalam refleksi saya, Putra Allah dilihat sebagai putra mahkota, putra yang bertakhta di tempat yang kudus, putra yang memiliki segala-galanya, mampu menciptakan segala sesuatu. Lalu menjadi pertanyaan, mengapa di akhir kisah Injil pada hari ini Yesus mengungkapkan bahwa anak manusia harus menderita, ditolak, dan pada akhirnya harus dibunuh? Suatu hal yang kontradiksi. Di awal Yesus mengungkapkan bahwa dirinya adalah Putra Allah, tetapi di akhir Injil Yesus mengungkapkan bahwa dirinya yang adalah anak manusia akan dibunuh, disiksa, dan mengalami penderitaan. Apa sebenarnya maksud dari semua ini? Saudara-saudari yang terkasih, Allah begitu mencintai manusia, Allah begitu mengasihi manusia, sehingga Ia mengutus putranya ke tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus rela meninggalkan tempat tinggalnya, rela meninggalkan tahtanya hanya untuk ke dunia menyelamatkan manusia. Dia tidak peduli seberapa berat penderitaan yang akan Ia alami, seberapa sakit kritikan yang akan Dia alami, penghinaan yang akan Dia alami, dan pada akhirnya Dia tidak pernah peduli bahwa Dia nantinya akan dibunuh. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, jika Yesus yang adalah Putra Allah rela meninggalkan tempat tinggalnya, rela meninggalkan harta kekayaannya, rela meninggalkan takhtanya untuk datang ke dunia menyelamatkan kita manusia, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan sikap kita terhadap sesama yang berada di sekitar kita? Apakah kita berani meninggalkan zona nyaman kita, meninggalkan keegoan diri kita untuk pergi membantu, pergi menolong mereka yang membutuhkan pertolongan kita? Di luar sana masih banyak orang yang menderita. Di luar sana masih orang yang hidup dalam kemiskinan.
bagaimana sikap kita terhadap mereka? Penginjil Lukas pada hari ini sebenarnya mau mengajak kita bahwa kita harus belajar dari Yesus. Kita diajak untuk peka terhadap mereka yang mengalami kekurangan, yang mengalami penderitaan. Karena di akhir dari Injil pada hari ini, Yesus menekankan bahwa di akhir dari sebuah kisah yang sangat memilukan, Yesus mengungkapkan bahwa akan ada kebangkitan. Bahwa setelah dia mengalami penderitaan, ditolak, dan pada akhirnya dibunuh, di akhir dari semua itu akan ada kebangkitan. Dan kita juga harus percaya bahwa dalam membantu dan menolong sesama, tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Tentu ada satu perjuangan yang berat. Namun di balik semua perjuangan itu, di balik usaha itu, ada suatu kehidupan yang baru, ada suatu kebangkitan yang bisa kita peroleh untuk kehidupan yang akan datang. Semoga sabda Allah pada hari ini membantu kita untuk menjalani panggilan kita di hari ini. Semoga. Amin.